sikile sukune Sayyidah Aisyah iku metantang. Ngalang-alangi ngono iku. Karepe gak salat ngono lho. Lah kita misale awak-awak dhewe ngeten niki kula kali panjenengan sedaya salat dalu Allahu Akbar khusuk mara sikile bojone metantang ngene iki kira-kira diterusno apa mandeg dhisik salate niku. Hah? Ngincip terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi boten ngirangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Teng mriki ingkang kula kenal Abang Atimin niki. Tim sukses soal ini. Ingkang kula hormati seluruh masyarakat desa napa niki Gebang nggih. Gebang Malang. Seluruh masyarakat desa Gebang Malang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mencintai Nabi Muhammad niku adalah bagian daripada mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus disebutkan kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kul katakanlah bifadlihi dengan keutamaannya Allah, dengan keutamaannya Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu dan dengan hal tersebut falyafrahu maka bergembiralah kalian semua. Jadi ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita harus mensyukuri dengan bergembira. Nah, salah satu rahmat Allah niku Bapak Ibu ingkang kula hormati, yang diturunkan oleh Allah kepada umat, kepada hambanya adalah diturunkan atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang untuk seru sekalian alam semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ingkang kula hormati, karena kita di dalam Al-Quran diperintahkan bergembira ketika menerima rahmat, mendapatkan rahmat. Nah, matur suwun. Wageng ki apa ngeteknone iki? Kula ulangi malih, di dalam surat Yunus tadi bahwasanya kita harus bergembira karena ketika mendapatkan rahmat dari Allah, dan rahmat yang paling besar di muka bumi niki adalah rahmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib bergembira. Salah satu bentuk gembira kita adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu ingkang kula hormati, lek enten tiyang ngarani maulid niku bid'ah, maulid niku haram, maulid niku pun mboten usah direken. Yang penting kita nggak ada keyakinan bahwasannya memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan
salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah diutusnya sang utusan kepada kita, sehingga hingga sampai saat niki kulo kalian panjenengan sedaya saged merasakan nikmat iman kalian nikmat Islam. Niku penting. Makanya Bapak Ibu, enten hadis menyebutkan alimu auladakum bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajarilah anak-anakmu itu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados kita itu harus mengajarkan anak-anak kita mencintai Rasulullah. Bentuk mencintai Rasulullah selain kita bersolawat, nggih, dibaan malam kemis ngoten niku, terus manakipan, sintuduroran dan sebagainya. Salah satu mengajarkan kepada anak kita antara lain adalah mengikuti tindak tanduk atau mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah niku nggih keseluruhan pun sebagian-sebagian tok. Biasanya bapak-bapak niki seneng meloi sunnah sing enak-enak tok. Rabi siji loro telu papat sunnah Rasul. Biasanya lapor rabi loro sunnah Rasul. Golek sing enak-enak itu. Rabi telu sunnah Rasul, rabi papat sunnah Rasul. Golek sing enak-enak itu, tapi mboten golek sunnah sing lintu-lintune. Menawi seperti Kanjeng Nabi niku sunnah yang paling sulit diikuti oleh kita adalah tindak tanduknya atau tindak tanduk Kanjeng Nabi, perbuatan Kanjeng Nabi yang paling sulit kita lakukan adalah beliau sebagai hamba, sebagai utusan yang penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten. Nabi Muhammad niku nate setiap malam Nabi Muhammad niku sholat dalu, tangi sholat dalu. Dalam satu hadis Sayyidah Aisyah niku karena nopo daleme Kanjeng Nabi panjenengan menawi nate umroh, kan itu ada makamnya Rasul. Makamnya Rasul niku tempat di mana Rasul meninggal gini niku ngriyane. Dadose kamarnya kecil, okay. Menawi Kanjeng Nabi sholat dalu, sikile sukune Sayyidah Aisyah iku metantang, ngalang-alangi ngono iku. Karepe gak sholat ngono lho. Lah kita misale awak-awak dhewe ngeten niki kula kali panjenengan sedaya sholat dalu Allahu Akbar khusyuk, moro sikile bojone metantang ngene iki, kira-kira diterusno apa mandeg dhisik salate niku? Hah? Ngincip terus. Lah Kanjeng Nabi mboten disingkirno. Salat maneh disingkirno, salat maneh disingkirno, kalau salat malih sampai sukune Kanjeng Nabi niki abu. Nggih. Dalam satu cerita hadis sampai abu. Terus ditangleti karo kali Sayyidah Aisyah. Kenapa kamu melakukan begitu? Bukankah kamu telah diampuni dosa-dosamu yang lalu-lalu dan akan datang? Maksudnya opo kok cara Jawane lapo kok panjenengan niku salat sampai koyok ngono sorone? Bukankah panjenengan niki wis diampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu dan yang akan datang, wis dijamin? Jawab Kanjeng Nabi, afala akunu abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah sunah sing kados ngeten niki sing wangel. Wong-wong iki goleki sing enak-enak tok ae. Sing enak-enak to fangkihu ma balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, nikahilah istri-istrimu yang halal bagimu siji loro telu papat. Ngono mengatasnamakan sunnah Rasul. Lek kepingin mengatasnamakan sunnah Rasul nggih kita harus kafah. Seluruhnya kita lakukan. Mboten dipilih-pilih. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Oleh karena itu kehadirannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
di muka bumi ini, di muka bumi ini menjadi rahmat bagi kita semua. Dados rahmat bagi kita semua, makanya kita wajib mensyukuri. Lah Maulid Nabi niki termasuk wujud rasa syukur kita kepada Allah karena diberikan rahmat yang luar biasa, yaitu diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain rahmat-rahmat yang lain, bayangkan kalau tidak ada Nabi diutus di tengah-tengah kita, mungkin dunia niki mboten enten. Soalnya suatu ketika Kanjeng Nabi Adam, di dalam Simtudurar disebutkan Anallaha khuliqa nura Muhammadin qabla ayyakhluqa kulla syai'. Bahwasanya Allah itu menciptakan nur Muhammad sebelum menciptakan yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Kanjeng Nabi Adam niku Bapak Ibu ingkang kula hormati, pernah di Kanjeng Nabi Adam itu diturunkan dari surga. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga sebab kesalahan-kesalahannya, antara lain adalah memakan buah khuldi. Diturunkan, nangis Kanjeng Nabi Adam niku ratusan tahun sujud njaluk sepuro. Jadi nek Nabi ku sujudnya ratusan tahun njaluk sepuro. Nah kita niki sujudnya sak dino ping 5 ya rasa-rasan kadang-kadang. Kanjeng Nabi Adam niku meminta maaf atas kesalahannya, sujud ratusan tahun njaluk sepuro, gak dikei-kei sepuro. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam berwasilah, ya Allah, ighfirli, ampuni aku, biwasilati habibika Muhammad, dengan wasilah Muhammad utusanmu. Ditangleti kali Allah, loh kok ngerti Nabi Muhammad padahal gurung diciptakno, awakmu kok ngerti Muhammad padahal Muhammad belum diciptakan. Kata Nabi Adam, maktubun fil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena di arsy niku tertulis tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan engkau ya Allah tidak akan menyandarkan sesuatu yang tidak berharga kecuali sesuatu itu sangat berharga bagi dirimu. Jadi Allah itu tidak akan menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali sesuatu itu sangat berharga. Dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah lantaran wasilahnya Nabi Adam itulah kemudian Nabi Adam lantaran wasilah Nabi Adam dumateng Kanjeng Nabi, maka kemudian Nabi Adam niku diampuni dari segala kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ojo cacak wong muslim, wong kafir niki nggih. Tiang kafir niki lek sampun angsal rahmati Kanjeng Nabi, rahmati pangeran melalui Kanjeng Nabi, niku nggih angsal kasih sayangi Allah. Contohnya Abu Lahab niku pun dinas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wes dicap Abi Lahab niku wis nang neraka salawasipun. Wis menentang Kanjeng Nabi, wis ngerusuhi Kanjeng Nabi, musuhi Kanjeng Nabi, membunuh Kanjeng Nabi, tidak mengakui kenabiannya Nabi Muhammad padahal pamane dhewe. Tapi Abi Lahab adalah orang yang pada waktu lahirnya Rasulullah, Abi Lahab niki merasa bahagia, saweneng ponakane niki lahir namine Muhammad, sawenenge gak karu-karuan. Saking senenge Abi Lahab niki nggak ada budak namine Suwaibah dimerdekakan gara-gara lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ponaan niki lahir
namanya Muhammad, akhirnya dimerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Gara-gara saking seneng. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, justru Abu Lahab iki pamane niki sing musuhi Nabi gak karu-karuan pun. Pokoknya musuhin Nabi gak karu-karuan, pokoknya kepingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sampai dicap di dalam Al-Quran. Tapi dalam satu keterangan hadis, dia mendapatkan cucuran susu dari jarinya Kanjeng Nabi di setiap hari Senin. Karena pada waktu hari Senin itulah Abu Lahab merasa senang dan memerdekakan budaknya namanya Suwaibah gara-gara lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dengan kita niki umat Kanjeng Nabi Muhammad sing senenge tidak karena Maulid Nabi tok. Wayane Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal ngeten niki mengadakan Maulid Nabi mboten, tapi kita senenge dumateng Kanjeng Nabi itu berhari-hari, berdetik-detik, berjam, dan sepanjang hidup kita cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita umatnya? Mosok ketika dikei syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Insya Allah kula kanjengan sedoyo, selama kita cinta kalian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, benjing teng mahsyar, teng ora-ora mahsyar, teng padang mahsyar, insya Allah angsal syafaati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seneng tok padahal nggih. Abu Lahab niku seneng tok. Pas ketika itu, pas waktu Nabi Muhammad dilahirkan, bagaimana dengan kita yang setiap hari seneng, setiap hari sholawatan, setiap hari selalu merasakan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu ingkang kula hormati, enten hadis menyebutkan man sholla alayya sholatan sholla alaihi asra marrat. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka aku akan membacakan sholawat. Artinya aku akan memberikan rahmat kepada hambaku yang membaca sholawat sekali padaku, akan saya berikan rahmat 10 kali kepada hambaku, kepada umatku. Oleh karena itu Bapak Ibu ingkang kula hormati, marilah kita aksiru bis sholawati ala nabi. Perbanyaklah kita untuk membaca sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis sholawat niki jimat dari segala jimat. Opo wae lek panjenengan kepingin niku kata sholawat, perbanyak sholawat. Insya Allah sholawat niki bisa mengatasi segala hal yang memberatkan kita, menyusahkan kita. Enten setunggal cerita, kisah ini masyhur, terjadi kira-kira pada masa kekhilafahan Utsmaniyah. Ada seseorang yang punya hutang, utang ini ku 500 dinar. Niki keutamaannya sholawat nggih. Hutangnya itu kurang lebih 500 dinar. Lah, satu dinar niku satu dinar itu adalah satu keping uang emas. Jadi sak dinar niku satu keping uang emas. Sak niki nggih garik di total ae. Sak grame emas niku pinten? Dikali misalnya. Anggap ae satu keping niki 3 gram atau 5 gram, dan 1 gram niku regine pinten Bu? Sak emas sak niki Bu, sak gram Bu. Bu, pinten sak gram ya Bu? Pinten Bu? Nama 400. Oh, ana sing 600, ana sing 400. Oh. Sing bener sing pundi niki? Lah, bapake 600, ibuke 400. Lho ketoke cocok ibuke ketokane. Hah? Sing ngerti rego emas niku ibuke. Lah misale satu keping itu adalah 5 gram misalnya nggih. Berarti nggih anggap ae lek 400 kali 5 nggih 2 jutaan lah. Ya, setunggal keping emas ngeten niki.
Ya. Nggak ada utang 500 dinar. Nggak ada utang 500 dinar, wayane dikengken nyaur, nggih. Wayane dikengken nyaur, mboten gadah. Akhire tiyambeke niki utang teng tiang. Aku utang 500 dinar, engko tak sahur tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, untuk apa? Hutang ke orang lain untuk menutupi hutangnya yang tadi ditagih, Mang. Ya. Dia nggak ada utang, gak esok nyaur, utang nang wong 500 dinar untuk nutupi utangi 500 dinar wong. Engko disemayani tanggal sakmenten dibayar. Begitu hari H tanggal sekian katene dibayar, ternyata mboten gak ada yotro. Gak duwe yotro, blas. Babar pisan, gak duwe. Dirham gak duwe, dinar gak duwe. Akhirnya orang yang dimintai hutang tadi moro nang hakim, kodi. Ya, zaman singin namanya kodi, zaman saiki jenenge hakim. Ketua pengadilan lah. Moro nang hakim, moro nang kodi untuk agar kemudian dipenjarakan karena sudah tidak sesuai dengan janjinya. Akhirnya diambeke di bekto teng hakim, di hakim diputuskan dipenjara sekian tahun karena tidak bisa melunasi hutangnya. Sebelum dipenjara, si orang ini mengatakan, saya mau dipenjara, tapi beri saya waktu 1 hari. Untuk apa? Untuk pamitan kepada keluarga dan anak-anak saya. Wis gak sok bayar kan? Dihukum, tapi njaluk izin 1 hari biar bisa pamitan dumateng keluargane. Akhirnya pamitan. Singkat cerita nyuwun pamitan. Si hakim jaluk niki, si hakim nyuwun persyaratannya apa? Apa yang kamu gadaikan? Okay. Hakim nyuwun apa yang kamu gadaikan untuk saya bisa yakin bahwasanya kamu datang ke keluargamu 1 hari hanya untuk pamitan dan tidak ucul, mboten lari. Kan iso ae dhek mulai lari melayu moro dadi buronan nang sakit mawon. Akhirnya dia sanjang kepada hakim, kalau saya menyalahi janji saya, terus sing gak ada utang, lastu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sumpah kados ngoten karena hakim ini kita yang soleh, ya wis gak apa-apa. Ya. Akhirnya teng keluargane tok-tok pintu sanjang bahwasanya saya mau dipenjara karena punya hutang 500 dinar dan saya tidak bisa membayar. Loh, terus si istrinya tanya, loh kok bisa kesini? Iya, saya kesini hanya untuk pamitan saja 1 hari kepada keluarga dan saya menggandakan janji kepada hakim kalau saya lari dari janji saya bukan umat daripada Nabi Muhammad. Terus bojone nangis. Nggih, lek ngoten, ayo awak dhewe kumpul kabeh nang omah maca selawat saake-akene. Ngoten. Wis gak esok mbayar, wis notok duit gak ono, garek di penjara gara-gara gak esok mbayar, akhirnya keluargane bojone ngajak sebelum kita di penjara ayo kita seluruh keluarga, anak, istri, suami maca selawat sak kata-katane. Wis gak mangan, gak ngombe, wis pokoke selawat tok wis kadung bingung kate bayar gak iso ditagih terus kate di penjara. Akhirnya selawat sampai kuwata, di tengah-tengah dia membaca selawat ketiduran. Ketiduran, ngimpi ceritane. Ngimpi, di dalam ngimpi Rasulullah sanjang, wahai fulan, sampaikan kepada khalifah, kepada raja, bahwasannya
dia telah lupa membaca sholawat. Dia punya kebiasaan membaca sholawat 1000 kali setiap hari. Tapi ada satu malam dia lupa terkait dengan hitungan jumlah sholawat yang dia baca. Deki wis maca wis 1000 apa gurung, pada satu hari itu dia lupa. Nah, bangun dari tidurnya, kemudian dia datang kepada hakim. Dia datang kepada hakim. Wahai hakim, saya tidur, bermimpi bertemu Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu kepada Malik, kepada raja. Setelah itu, setelah saya menyampaikan, penjaraan aku. Akhirnya sadereng ini dia datang kepada raja menyampaikan bahwasannya, wahai raja, saya bermimpi bertemu Rasulullah. Tapi raja, saya ini punya hutang 500 dinar. Nah, tolong bebaskan saya, sauren utangku ini. Terus dari ini rojo, iya tak sahur. Tapi opo bukti nilai awakmu kalau kamu mendapatkan bermimpi dengan Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan salam kepada saya. Kalau benar, saya bebaskan hutangmu. Akhirnya pertama kata dia, kamu memiliki rutinan membaca sholawat setiap hari 1000. Ngerti rojone. Loh kok bener ini? Nangis rojone. Nangis. Ternyata temenan. Rasulullah menyampaikan salam kepada saya. Ciri pertama benar. Ya sudah, benar apa yang kamu sampaikan. Saya memang punya kebiasaan, punya rutinan membaca sholawat 1000 kali setiap hari. Akhirnya dipendetakan 500 dinar dari Baitul Mal. Yang kedua apa? Katanya si hamba tersebut, si orang yang punya hutang, yang kedua, kamu wahai raja pernah pada satu hari ragu atas bacaan sholawat kamu itu apakah sudah 1000 apakah belum. Rasulullah menyampaikan bahwasanya apa yang kamu baca sudah sempurna 1000. Tambah nangis maneh rojone. Akhirnya bener apa yang kamu ucapkan. Akhirnya ditambah ambek rojone, wis dilunasi utangi 500 dinar, ditambahi 2500 dinar. Ditambahi 2500 dinar. Berarti angsal yotro 3000 dinar. Marungoten angsal yotro 3000 dinar. Setelah sampai dari raja, dia ke hakim menyerahkan diri. Katanya bayar dan menyerahkan diri. Akhirnya kali hakim dihadang. Wis hakim niki pun bekto kantong isine 500 dinar. Bekto kantong isine 500 dinar. Padahal dia teko kate menyerahkan diri, ambek hakim disiapno duit 500 dinar, diparingno wong sing gak ada utang itu. Kenapa? Karena sebab dia kemudian orang tersebut mimpi bertemu Rasulullah untuk membebaskan hutang-hutangnya. Loh, berarti pinten wis 3000 tambah 500, 3500. Wis gak sida di penjara. Mantun ngoten, angsal 3500, mantun ngoten tiyambeke marani sing duwe utang. Kate nyaur utange ambek sing gak ada sing diutangin niku tambah dibebasno ditambahi 500 dinar. Sebab nopo? Sebab gara-gara tiyambeke dimimpeni Rasulullah untuk membebaskan hutangnya. Lho berarti angsal pinten? 4000 dinar. Utangi 500 dinar
gara-gara solawat utangi bebas terus angsal yotro 4.000 dinar. Kira-kira sakniki lek sak dinare niku 2 juta, nggih diping 2 juta kali 4.000 iku piro? Kira-kira ngoten lho. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, itu adalah salah satu keutamaan kita membaca solawat, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu ingkang kula hormati, di bulan yang mulia ini, di Rabiul Awal ini, kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niki. Ini bentuk daripada kita bersyukur kepada Allah, karena diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini adalah bagian daripada rahmat Allah yang diberikan kepada kita hambanya, dan kita wajib bergembira, harus bergembira atas rahmat-rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Nabi Muhammad sendiri dalam satu hadis ketika ditanya terkait dengan kebiasaan nih, Nabi Muhammad niki duwe kebiasaan puasa Senin Kemis rutin, mboten pernah ucul. Senin poso, Kemis juga poso. Ketika ditanya, wahai Nabi Muhammad, kenapa panjenengan kok rutin puasa Senin Kemis? Jawabnya Nabi Muhammad, fi yaumil isnin yaumul ladzi wulidtu. Di hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Jadi Kanjeng Nabi tiyambek memperingati hari lahirnya, tapi dengan bentuk yang berbeda, yaitu dengan berpuasa. Lalu panjenengan sedaya kula ngene kon poso kira-kira kuat napa mboten? Wis gak kuat wis. Nggih ya. Wis gak kuat poso, makanya bentuk bergembiranya, bentuk merayakan maulidnya adalah dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memperingati, dengan banyak membaca sholawat, membuat acara ngeten niki, kemudian maringi sodako, maringi ma'am dan seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk antara lain wujud kecintaan kita terhadap lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ketika beliau ditanya kenapa panjenengan puasa di hari Kamis, jawab Kanjeng Nabi, yaumul khamis walladzi yaumun rufi'a bihal a'mal. Hari Kamis adalah hari di mana semua amal-amal diangkat ke langit. Dan saya, kata Rasulullah, suka, senang ketika amal-amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Lah Bapak Ibu ingkang kula hormati, saniki kita niki lek ngikuti tindak lampane Kanjeng Nabi, wis bab poso tok ae lho. Gurung karuan kuat. Apa malih bab syukur, napa malih bab sabar. Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu ingkang kula hormati, pernah suatu ketika turun dari masjid, nggih. Turun dari masjid isu-isu luwe-luwe ni weteng, nggih. Terus moro teng dalem, biasane kan sampun cepak, makanan cepak panjenengan nggih ya, kopi, sak rokoke cepak, segone cepak dan sebagainya. Nah, suatu ketika Kanjeng Nabi turun dari masjid, tanglet nang Sayyidah Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Jarine Sayyidah Aisyah, mboten enten napa-napa Kanjeng Nabi. Saking sederhanane, saking enggak duweni. Jawabnya Kanjeng Nabi napa? Idzan ana shaib. Kalau begitu saya puasa. Ambek nyek kali napa namanya mendet apa nggih, idzan ana shaib. Kalau begitu saya puasa. Sabare. Umpamane kula panjenengan luwe-luwene weteng mudhun teko masjid isu-isu luwe-luwene weteng, Bu ana apa? Gak ana apa-apa, Pak. Awakmu iku lapo ae sih, Bu? Bu ket mang. Ya, ngomel-ngomel karepe dhewe, tapi Kanjeng Nabi mboten. Idzan ana shaib.
Kalau begitu saya puasa. Dan tidak heran sahabat-sahabat Kanjeng Nabi niku mirsani wetenge Kanjeng Nabi niki diempet napa disumpel kali watu, kali batu. Napa? Ya gara-gara menahan lapar niku. Menahan lapar. Saking sederhananya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Makanya Sayyidah Aisyah niku ketika ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimanakah Nabi Muhammad itu?" Ditanglet. Bagaimana menurutmu Nabi Muhammad? Kan jawaban Sayyidah Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad ya Al-Quran itu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Isi dalam Al-Quran semuanya dipaparkan dalam bentuk, dalam kesehariannya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengajarkan kesabaran, Nabi Muhammad sabar. Al-Quran mengajarkan syukur, Nabi Muhammad syukur tiangi. Al-Quran mengajarkan kegigihan dalam perjuangan, Nabi Muhammad ngoten tiangi. Khuluqul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kalau hormati, kalau kita mau mengikuti segala apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, mengikuti tindak tanduknya, lelampahan Kanjeng Nabi, kita mboten mungkin mampu. Tapi kita sebagai umatnya, kita wajib bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini dengan membawa risalah, yaitu agama Islam. Sehingga kita kalian panjenengan alhamdulillah angsal nikmat iman kalian nikmat Islam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula kinten mekaten ingkang saged kula sampaiaken, kirang langkungi kula nyuwun agunging pangapunten keranten tasih enten penceramah yang berikutnya, enten Nyai Husen, enten Gus Falah dan seterusnya. Kula nyuwun agunging pangapunten menawi dari apa yang saya ucapkan tadi ada yang salah, ada yang menyinggung perasaan panjenengan sedaya, kula nyuwun agunging pangapunten, kula akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.